Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Izin memulai terkait dengan diseminasi praktik baik yang sudah saya coba pelajari dari program yang saya ikuti, yaitu program Guru Penggerak. Terima kasih banyak atas partisipasinya untuk bisa meluangkan waktu, bisa bergabung dengan diseminasi saya. Nah, pada kesempatan hari ini mungkin nanti akan dibantu Bu Eli terkait dengan share untuk link presensi, mungkin bisa mengisikan terlebih dahulu. Nah, hari ini izinkan saya untuk menyampaikan mungkin berbagi terkait dengan ilmu yang sudah saya dapatkan terkait dengan disiplin positif. Nah, disiplin positif ini sebenarnya kalau yang saya rasakan ini juga sangat membantu dan memang betul-betul digunakan dan bermanfaat ketika kita sebagai seorang pembelajar, seorang guru, seperti itu. Baik, terkait dengan budaya positif. Budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Karena kita basicnya sekolah, dan harapan dari Ki Hajar Dewantara kita itu bisa mensukseskan, menumbuhkan siswa. Kalau Ki Hajar Dewantara itu mengibarkan kita sebagai guru itu sebagai petani. Petani itu kalau mungkin Bapak Ibu tahu terkait dengan mungkin menanam padi, jadi beliau nanti akan memberikan perawatan, harus memberikan pupuk dan sebagainya, dan akan tumbuh menjadi padi. Kemudian ketika berganti menanam ketela misalkan. Nah, jadi saya sebagai seorang petani itu treatmentnya masing-masing. Jadi ketika menanam padi ya punya treatment sendiri, kemudian ketika menanam ketela treatmentnya sendiri, ketika menanam cabai juga treatmentnya sendiri. Nah, begitu juga dengan kita sebagai para pendidik, yaitu kita harus tahu sebisa mungkin, walaupun ini sebenarnya tugas dan guru, untuk bisa mengenali potensi dari siswa-siswi itu yang seperti apa. Kemudian ketika kita sudah tahu potensinya, kita bisa memberikan treatmentnya. Oh, ini cah ini kalau di kelas tidur, tapi ketika dia dikasih kesempatan buat ngomong di depan, dia bisa bagus. Nah, maka mungkin bisa membelajarnya dibuat presentasi dan sebagainya, seperti itu. Jadi kita itu ibarat petani, seperti itu. Budaya positif yang diterapkan di sekolah seharusnya menjadi suatu kebiasaan, sehingga mendorong murid untuk melakukan dengan kesadaran diri tanpa paksaan. Nah, ini kunci pentingnya. Disiplin positif diajarkan ke siswa itu murni muncul dari kesadarannya, tidak sebagai paksaan. Mungkin di awal memang terkadang saya pun pribadi juga sedikit memaksa anak harus diam di kelas, harus memperhatikan dan sebagainya. Tapi sebenarnya ketika hal-hal itu muncul dari mereka sendiri, otomatis itu akan mendarah daging ke kebiasaan mereka. Nah, disiplin positif ini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka mampu berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, sebenarnya yang saya pelajari itu banyak sekali. Hanya nanti untuk kesempatan kali ini, berbagi kali ini, hanya beberapa poin yang menurut saya penting sekali untuk bisa kita pelajari bersama, seperti itu. Nah, ini poin-poin yang nanti akan saya coba sampaikan. Yang pertama tadi disiplin positif sudah saya sampaikan tadi. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Jadi mungkin kalau saya dulu belajar, kebutuhan dasar manusia ada sandang, papan, dan pangan, seperti itu. Tapi sebenarnya kalau dari sisi siswa nanti ada 5 kebutuhan dasar. Sehingga jika kita sudah mengenali kebutuhan dasar dari siswa, kita bisa tahu treatment berikutnya seperti apa. Kemudian posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru lebih ke bagaimana memberikan respon terhadap
kelakuan siswa, kebiasaan siswa yang tertentu, responnya seperti apa, kontrolnya seperti apa. Nah itu nanti akan berpengaruh kepada siswa. Dan terakhir terkait dengan segitiga restitusi. Mungkin ini dulu pernah disampaikan juga dari Pak Rahmadi, kemudian Pak Aklis, kemudian Bu Dwi, kemudian khusus, nah Pak Dwi juga. Nah ini mungkin saya hanya sedikit mungkin merefresh kembali, mungkin sudah lama, jadi ini izinkan saya untuk merefresh kembali. Nah, kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seperti saya mungkin ada di depan seperti ini. Jadi kebutuhan dasar saya apa sih? Saya ingin menyampaikan, saya ingin berbagi. Nah, sebenarnya kalau kita sudah tahu bagaimana kebutuhan dasar dari manusia, khususnya di sini murid, maka kita akan bisa menemukan treatmentnya, perlakuan apa yang tepat untuk bisa kita berikan. Nah, menurut Dr. William Glasser dalam bukunya Choice Theory itu terdapat 5 macam kebutuhan dasar manusia. Yang pertama pasti bertahan hidup. Bertahan hidup ini semua makhluk hidup pasti ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, dan yang terakhir kebebasan. Nah, saya coba izinkan kawan saya untuk membahas satu persatu dengan satu kasus seperti ini. Saya berikan gambaran terkait dengan satu kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas dari kelas 10-15 di SMA 14 Semarang, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 10-15 telah datang padanya dan mengeluhkan bahwa Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan sebagai seorang guru? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, ini mungkin contoh sederhana. Kalau kemarin sempat yang saya rasakan sendiri juga terkait dengan permasalahan siswa itu kelas 10 saya punya 3 siswa yang membolos. Jadi memang saya pun juga harus dalami. Saya tidak bisa langsung serta-merta memarahi dia. Saya harus tahu alasannya dulu. Saya harus tahu kebutuhan dasarnya apa, agar ketika saya ajak ngobrol kemudian mencari solusi itu bisa lebih tepat. Nah, untuk contoh ini terkait dengan Doni yang mungkin istilahnya memalak bekal. Nah, ketika muncul permasalahan, memang lebih baiknya, lebih bagusnya kita coba ngobrol secara personal. Nah, ketika mungkin tadi yang pengalaman mungkin Bapak Ibu banyak terkait dengan permasalahan siswa, misalkan di dalam kelasnya ada 1 anak atau 2 anak, atau mungkin bahkan 5 anak yang sedikit bermasalah, maka solusinya adalah kita coba ajak ngomong pelan-pelan, berdua. Jadi anak, kalau yang saya pahami, anak remaja di sini itu lebih pengakuannya itu lebih pengakuan ke teman-teman dibandingkan dengan guru. Anak sekarang kalau yang saya rasakan itu ketika bertegur dengan guru itu apa istilahnya, kalau bahasa Jawanya mendeles, apa ya istilahnya, tidak dihiraukan. Tapi ketika mereka dapat pengakuan oleh teman-teman ya, mereka akan merasa bangga. Maka ketika ada permasalahan, lebih baiknya kita coba ajak ngobrol berdua. Apapun permasalahannya kita coba ajak ngobrol, keluar dari kelas, mencari tempat yang nyaman untuk bisa kita ajak berbincang terkait dengan permasalahannya mereka. Nah, ketika hasil perbincangan tersebut itu menghasilkan satu hal yang terbuka dari siswa. Di sini dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Bu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, karena memang dia mungkin meminta bekal karena memang posisinya dia lapar, seperti itu. Kemudian jika jawaban berikutnya jawaban lain, misalkan dalam kasus tersebut Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya itu karena dia merasa senang. Jadi temannya memperhatikan dia, kemudian gurunya juga memperhatikan dia. Ketika dilaporkan ke orang tua juga nanti akan ditegur oleh orang tua, maka mungkin Doni ini merasa senang karena menjadi pusat perhatian dari temannya, dari orang tuanya, dari gurunya, seperti itu. Sehingga
kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian apabila jawaban Doni itu dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka kebutuhan yang Doni sedang usaha penuhi adalah kebutuhan dasar akan kekuasaan. Jadi ketika dia, ketika saya minta bekal temannya, maka mereka akan takut. Berarti dia mau apa istilahnya, menunjukkan kekuasaannya, penguasaannya. Dia akan merasa senang ketika temannya takut. Nah, ini kebutuhan dasar untuk kekuasaan, pengakuan atas kemampuannya. Kemudian alternatif ketika jawabannya lain lagi nih. Ketika jawaban dalam kasus tersebut bahwa dia merasa bosan, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh orang tuanya, yang mungkin selalu seperti itu saja, maka kebutuhan yang sedang dia usahakan untuk penuhi adalah kebutuhan akan kebebasan untuk memilih menu makanan, Jadi ketika ini mungkin si Doni menjawab, saya ngambil makanan teman karena saya bosan Pak, karena bekal saya dari orang tua itu aja, tempe goreng terus. Nah, saya pengen yang lain. Nah, jadi kebutuhan akan kebebasan dalam memilih pilihannya. Dan yang terakhir, ketika jawaban dia melakukan tindakan tersebut karena iseng-iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena perilakunya, maka hal ini berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi dia merasa senang ketika saya ngambil makanan temannya Kak, terus temannya kaget, kemudian ekspresinya lucu. Jadi dia sedang mengupayakan untuk mencari kesenangan seperti itu. Jadi ketika kita sudah bisa menemukan salah satu kebutuhan dari siswa ini, kenapa permasalahannya, maka berikutnya kita bisa masuk di situ. Kira-kira alternatif apa yang bisa dilakukan, ditempuh untuk bisa menggantikan, misalkan pengen kesenangan ya, misalkan digantikan dengan apa. Nah, tugas guru adalah kita memfasilitasi, memantik. Kita tidak memberikan kamu pengen gini enggak, tapi coba tumbuhkan dari kesadaran anak-anak tersebut. Nah, lanjut di bagian berikutnya. Setelah tahu permasalahan siswa tersebut, nah, posisi kontrol apa yang akan kita ambil, respon apa yang akan kita berikan ke permasalahan siswa tersebut. Nah, yang saya pelajari yang di sini adalah ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai guru, sebagai penghukum. Kemudian ada guru yang merespon sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian berikutnya teman, berikutnya pemantau, dan yang terakhir manajer. Nah, ini saya coba breakdown satu persatu. Penghukum. Nah, penghukum itu ibarat kata ada kata-kata mungkin yang familiar ketika penghukum itu seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Nah, itu tipe respon untuk penghukum. Mungkin kadang beberapa kesempatan diperlukan, tapi sebenarnya ada alternatif lain untuk merespon permasalahan siswa. Kemudian untuk bentuk yang membuat merasa bersalah, biasanya kadang-kadang seperti ini. Berapa kali Pak Guru harus mengingatkanmu? Kemarin kan saya sudah bilang kamu gak boleh seperti itu. Saya kecewa dengan kamu. Nah, ini tipe-tipe membuat anak merasa bersalah. Nah, setelah ini nanti akan saya coba berikan gambaran bagaimana sih respon yang diberikan guru, kemudian apa akibat atau hasil yang bisa dirasakan oleh siswa seperti itu. Kalau sebagai teman, nah misalkan, ayolah tolong yang tertib bantu saya untuk bisa memberikan kelas untuk kali ini saja, atau mungkin bisa juga tolong diam, nanti saya dimarahi oleh kepala sekolah, misalkan seperti itu. Seperti merangkul anak-anak untuk bisa, ayo toh ikut saya biar saya nggak dimarahi, seperti itu. Itu sebagai teman. Kemudian yang berikutnya yaitu pemantau. Pemantau ini lebih ke bagaimana menegaskan, mengingatkan terkait dengan konsekuensi. Misalkan seperti ini, kamu sudah melanggar, tahu kan? Jadi apa yang harus kamu lakukan, apa konsekuensinya, ini lebih ke pemantau. Jadi misalkan terlambat, jadi harus apa? Nah, guru di situ. Posisi sebagai pemantau.
Dan yang terakhir, manajer ini sebenarnya lebih bagaimana menumbuhkan kesadaran siswa. Contohnya seperti ini nih. Apakah kamu paham akan kesalahanmu? Jadi ini lebih membangkitkan untuk kesadaran siswa, empati siswa. Apakah kamu sadar, apakah siswa yang sadar terkait dengan kesalahan? Kemudian memberikan alternatif, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan tersebut, bagaimana langkah yang akan kamu ambil untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, seperti itu. Nah, berikut beberapa hasil atau mungkin efek yang dirasakan siswa terkait dengan respon dari guru. Nah, respon pertama, jika guru mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, maka hasilnya kemungkinan murid akan marah atau mendendam atau bersifat agresif. Mungkin ketika mungkin saya nih marahi anak ketika itu diam, kemudian dia tidak berani berbicara, kemudian tidak berani melakukan sesuatu hal yang salah lagi, tapi di balik hatinya mungkin dia merasa marah, kemudian punya dendam, bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Atau lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau kendaraan bapak ibu guru dan menggores kendaraan tersebut dengan palu. Jadi ini lebih ke mendam. Ketika dihukum, mereka merasa dendam, saya harus membalasnya dengan hal-hal yang tidak baik, seperti itu. Ini hasil dari posisi sebagai penghukum. Kemudian hasil ketika respon kita sebagai guru menjadi membuat rasa bersalah. Murid akan merasa bersalah. Nah, ketika mereka merasa bersalah, dia akan menjadi orang yang gagal, dan otomatis ini akan berpengaruh kepada percaya diri mereka. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Kenapa? Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid dan murid menahan perasaan. Ini lebih cenderung ke anak-anak itu tadi yang saya sampaikan, tidak percaya diri, kemudian dia memendam marahnya atau mungkin kekecewaannya, kemudian mungkin dia akan meledak di satu hari, mungkin dia menumpuk nanti akan meledak. Ini tidak seperti murid yang dalam hasil penghukum tadi, mungkin akibatnya akan lebih parah lagi terkait dengan amarahnya, seperti itu. Murid tertekan yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa jadi menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ini hasil dari respon kita ketika kita mengambil posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian teman, nah ini ya mungkin saya juga sering melakukannya. Jadi saya mencoba untuk merangkul anak-anak, menjadikan mereka sebagai teman terkait dengan permasalahan mereka. Nah, hasilnya apa? Murid akan senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif sebenarnya. Hanya ada sisi negatif yang akan muncul, yaitu murid akan menjadi bergantung kepada guru. Jadi sedikit-sedikit mencari guru, sedikit-sedikit tanya guru. Misalkan ada permasalahan, tanya guru. Itu posisi kontrol ketika kita memposisikan diri sebagai teman. Ya ada kalanya kita bisa seperti ini, hanya memang ini akibat yang bisa dirasakan oleh siswa ketika guru mengambil posisi kontrol sebagai teman. Akibat lain dari posisi teman, mereka akan berbuat baik ketika disuruh oleh guru. Tapi ketika dia tidak disuruh, maka ya sudah, dia acuh saja seperti itu. Misalkan piket, pulang sekolah piket, ketika kita tungguin kemudian kita ajak ngobrol sebagai teman, ayo kamu piket dulu, bantu bapak dan sebagainya. Jadi mereka akan merasa, oh ini guru saya berteman dan saya akan piket dengan permintaan guru. Tapi ketika tidak ditungguin, bisa jadi dia tidak akan piket, seperti itu. Jadi memang kesadaran dari siswa itu tidak muncul dari dirinya sendiri, tapi karena oh ya aku diminta Pak Yoga untuk piket, seperti itu. Kemudian pemantau. Posisi kontrol guru sebagai pemantau. Respon ke siswa, hasil yang dari siswa. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau merasa berbuat salah.
murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Ini seperti misalkan seperti saya ketika estetik 2K di depan, saya coba ajak ngobrol anak-anak dan saya coba tanya apa konsekuensinya. Mereka berbicara, ya Pak, saya tahu saya salah. Ya berarti konsekuensi apa yang mau kamu ambil? Oh, saya siap push up 20 kali ya, silakan. Nah ini sebagai pemantau, karena sebagai guru saya mencoba mengingatkan anak terkait dengan konsekuensinya. Konsekuensi itu timbul dari dia sendiri, dan saya tidak memaksa anak dengan suka hati, dengan rela hati melakukan itu, tapi tetap saja mereka membuat tidak nyaman mereka, mungkin capek, tangannya pegel dan sebagainya. Atau misalkan tidak mengerjakan PR, saya tidak memarahinya, tapi saya tanya konsekuensinya apa. Oh ya Pak, saya harus mengerjakan 2 kali, seperti itu. Itu lebih tipe ke pemantau. Nah, yang terakhir, posisi manajer. Ini kalau yang dari diskusi kami ketika program Guru Bergerak kemarin, ini salah satu posisi yang istilahnya baik, yaitu menumbuhkan kesadaran siswa. Pada posisi manajer, maka seorang guru sebaiknya tulus ketika ngobrol dengan anak, pelan, masuk ke hati, tidak sampai marah-marah. Tapi ini memang saya pun juga mencoba, ini pun juga kadang gregetan juga, maksudnya tidak sabar juga. Tapi memang ini kita harus mencoba belajar untuk bisa di posisi manajer seperti ini. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada posisi ini ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya. Kalau dalam posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya sendiri. Jadi dalam posisi manajer ini tidak marah-marah, kemudian nadanya juga lebih tulus menjadi sebagai seorang orang tua, kemudian mengajak anak-anak untuk memunculkan kesadarannya, tanggung jawabnya apa, seperti itu. Contoh misalkan permasalahan terkait Adi yang terlambat sekolah. Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Kemudian jawabnya, tahu Pak, jam 7. Guru, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, ini posisi sebagai guru memang harus mengatur nafas, mengatur emosi juga, ya, agar tidak terbawa emosi. Jadi kita memancing anak-anak bagaimana mereka bisa menyelesaikan permasalahannya dan memunculkan solusinya. Jawaban Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Kemudian posisi guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Kemudian Adi, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Nah, di akhir, di ending, kita juga harus mengapresiasi terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh murid. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Ini contoh singkat sekali. Belum tentu anak-anak ketika kita tanya itu menjawab. Pengalaman saya beberapa kali itu kendalanya adalah anak belum bisa terbuka dengan kita sebagai seorang guru. Ini kendala yang besar karena kita tidak bisa mengetahui ketika anak tidak bisa speak up, tidak bisa jujur, itu akan kendala ketika nanti kita mencoba memfasilitasi mencari solusinya seperti itu. Nah, sebelum masuk di restitusi, nah, posisi kontrol tadi sudah diberikan arahan bagaimana memberikan solusi, mengurai masalah dengan cara teknik segitiga restitusi. Nah, sebelumnya saya coba bedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman dalam dunia pendidikan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pengajar atau sekolah sebagai bentuk tanggapan atas perbuatan siswa yang melanggar.
hukuman dilaksanakan dengan tujuan utama untuk menghentikan perilaku negatif siswa. Itu dari sisi hukuman. Konsekuensi merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh siswa tanpa keterlibatan guru. Jadi anak-anak sudah langsung paham konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Nah, berarti bukan guru yang memberikan arahan. Nah, kalau dari sisi hukuman kan memang guru yang memberikan. Kamu harus pesan, kamu harus lari, atau kamu harus mengerjakan PR 2 kali. Nah, kalau dari poin konsekuensi itu anak-anak yang tahu sendiri, paham sendiri bahwa ketika terlambat berarti konsekuensinya mereka harus datang lebih awal, atau mungkin ya Pak saya siap untuk push up, dan seperti itu konsekuensi. Dalam pendidikan, konsekuensi sifatnya logis dan berhubungan langsung dengan tindakan siswa. Kalau berikutnya terkait dengan restitusi. Nah, restitusi ini di dalam dunia pendidikan, restitusi merupakan upaya untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan dari siswa, dari perilaku siswa. Restitusi ini berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab serta mendorong siswa untuk memperbaiki situasi tersebut. Nah, di penanganan siswa terkait dengan penanaman disiplin positif dari sisi restitusi itu bagaimana kita sebagai seorang guru bisa pertama mengajak bicara, kemudian menumbuhkan keyakinan dia untuk percaya diri menyampaikan apa yang dia rasakan, kemudian memfasilitasi siswa untuk bisa mengurai permasalahannya, kemudian di akhir bagaimana bisa memfasilitasi siswa mencari solusi atau alternatif agar permasalahan tersebut tidak terjadi. Nah, contoh bentuk-bentuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh ini kasus siswa tidak mengerjakan PR, dan ini sering terjadi. Hukuman. Nah, bentuk hukuman itu contohnya seperti ini. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera, atau guru menghukum siswa tersebut untuk berdiri di depan, atau guru menghukum anak mengerjakan tugas tambahan seperti itu. Atau di sini bentuknya adalah guru marah dan membuat murid takut. Kadang saya pun juga merasakan hal yang sama. Saya merasa harus menghukum anak agar anak kapok, tapi ternyata efeknya tadi seperti saya sampaikan terkait dengan posisi kontrol yang diambil oleh guru. Ketika menghukum itu anak menjadi mendendam dan lain sebagainya. Konsekuensi, contoh tindakan atau mungkin langkah yang diambil guru ketika memberikan konsekuensi itu seperti ini. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, ini konsekuensi. Atau guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi di konsekuensi ini menumbuhkan bagaimana siswa sadar terkait dengan salahnya dan harus melakukan sesuatu hal sebagai konsekuensi perbuatannya. Nah, yang terakhir untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa tersebut menyelesaikan masalahnya. Jadi di poin restitusi ini, guru posisinya adalah memfasilitasi, menanyakan kira-kira apa yang bisa kamu lakukan terkait dengan permasalahanmu ini, kemudian solusi apa yang harus kamu berikan seperti itu. Jadi bedanya antara hukuman dan konsekuensi serta restitusi, di restitusi ini kita tidak memberikan punishment atau hukuman atau konsekuensi, tapi lebih ke menumbuhkan kesadaran. Karena prinsipnya adalah ketika anak sadar dan paham betul apa yang dia lakukan dan paham betul apa yang dia alami, maka harapannya ke depan tidak akan terjadi hal yang sama seperti itu. Nah, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain seperti itu. Untuk pengertian restitusi sendiri, restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini yang tadi sempat saya sampaikan bahwa konsep restitusi itu tidak menghukum, tidak memberikan konsekuensi, tapi menumbuhkan kesadaran, menumbuhkan keyakinan bahwa ternyata aku berbuat ini itu salah dan saya punya alternatif. Nah, ini kunci penting dari restitusi. Bagaimana mereka mencoba memperbaiki
kesalahannya, dan ketika kembali ke kelasnya, ke kelompoknya, dia akan memberikan hal-hal yang positif, menyebarkan hal-hal yang positif seperti itu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi gambaran, oh kalau kamu berbuat seperti ini, kamu sebenarnya mencoba menjadi siapa sih? Apa jadi dirimu sendiri atau kamu jadi orang lain seperti itu? Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, kalau di sini saya mencoba mengambil kesimpulan bahwa kita perlu menumbuhkan empati dari siswa. Kita mencoba menumbuhkan bagaimana ketika siswa ada di posisi misalkan korbannya, atau mungkin posisi guru ketika siswa tidak mengerjakan PR seperti itu. Misalkan kemarin sempat saya coba terapkan ke salah satu perwalian saya untuk anak-anak yang tidak masuk kelas, tidak masuk sekolah bolos. Nah, saya coba ajak bicara, kemudian saya coba tempatkan posisi yang nyaman sehingga mereka bisa dengan dengan leluasa bercerita, dan dia bisa jujur untuk bercerita panjang lebar. Sampai kemarin sempat ada anak yang cerita memang dia takut di rumah, dia merasa tidak nyaman di rumah. Kenapa? Karena di rumah bapaknya galak, suka mukul dan lain sebagainya. Izin untuk jeda sebentar, monggo Bapak Ibu bisa berdiri sebentar. Bapak Ibu bisa kembali ke tempat. Izin untuk melanjutkan. Nah, melanjutkan yang tadi terkait dengan saya mencoba merestitusi anak didik saya yang bolos dari sekolah. Kemudian sudah sempat cerita panjang lebar terkait dengan kendalanya, maka saya coba gali lebih lanjut, dan ternyata dia sering marah ketika orang tuanya berbuat kasar. Nah, saya coba memposisikan dia, saya ajak bicara dia untuk menjadi posisi sebagai orang tua ketika menemukan anaknya pulang malam, pulang subuh. Nah, dia pun menjawab, ya Pak, saya pun juga pasti marah. Nah, ini empati yang perlu ditumbuhkan, yang perlu ditanyakan, perlu disampaikan ke siswa, perlu diyakinkan ke siswa bahwa ketika mereka menjadi orang lain pada posisinya, pasti akan merasakan hal yang sama. Tapi kita mencoba memancing alternatif atau solusi atau mungkin hal-hal yang bisa dilakukan selain berbuat hal yang seperti itu. Karena berbuat hal seperti itu pasti rasanya tidak nyaman, tidak enak untuk orang lain seperti itu. Terdapat 3 langkah untuk merestitusi. Langkah-langkah untuk merestitusi siswa. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah.
Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas ini kita bagaimana untuk bisa awal kita coba menggali informasi lebih lanjut dan kita tidak menjudge bahwa anak salah sekali kemudian itu perbuatan yang jelek, tapi kita mencoba untuk menstabilkan identitas bahwa memang setiap manusia ada salahnya. Jadi kita mencoba menerima, tapi bukan dalam artian sebagai guru kita memvalidasi perbuatan tersebut itu baik. Tetap salah, hanya kita mencoba untuk menggeneralisasikan terkait dengan perbuatan itu memang salah. Hanya alternatifnya apa untuk bisa mensolusikannya seperti itu. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Nah, setelah mereka mengakui kesalahannya, mencoba bertanya menggali lebih dalam kenapa dia melakukan hal tersebut. Pasti ada alasannya. Misalkan tadi seperti permasalahan awal, Doni yang mengambil bekal temannya, pasti ada alasan di balik itu semua. Nah, ketika alasan itu bisa muncul, berarti kita bisa mengetahui kebutuhan dasarnya sehingga kita bisa memfasilitasi di bagian berikutnya. Kemudian menanyakan keyakinan bahwa perbuatan yang dia lakukan itu salah dan harus ada hal-hal yang harus dilakukan, misalkan minta maaf atau mungkin memperbaiki, misalkan kalau merusak buku teman yang berarti harus sadar untuk menggantinya dan sebagainya. Ini bagian menanyakan keyakinan. Langkah pendidikan institusi untuk yang tadi menstabilkan identitas itu kuncinya adalah kita menegaskan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini tujuannya untuk anak biar tidak down terlebih dahulu. Kadang memang di hati kecilnya anak murid itu ketika melakukan kesalahan pasti dia merasa down dan dia mungkin akan merasa malu untuk mengakuinya. Nah, ini perlu distabilkan dulu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Hanya memang kita sebagai guru mencoba untuk mengarahkan bahwa perbuatan itu memang salah dan tidak boleh dan tidak dibenarkan seperti itu. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini kunci-kunci yang kita coba gali dari siswa. Kemudian kita mencoba memancing apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Misalkan permasalahan Doni yang tadi meminta bekal temannya dan ketika kita gali lebih lanjut, oh ternyata ini dia bosan dengan menu yang itu saja dari orang tua. Nah, mungkin kita bisa tanyakan alternatif apa untuk bisa mengatasi kebutuhan akan kebebasannya dia. Nah, di sini kita sebisa mungkin menggali anak, dalam artian anak yang menyampaikan solusinya sendiri, bukan guru yang memberikan solusi. Walaupun mungkin terkadang kita bisa memberikan ilustrasi, memberikan contoh-contoh yang lain agar si anak punya gambaran. Misalkan kalau saya dulu ini loh bilang ke orang tua seperti ini, atau mungkin saya dulu bersyukur. Nah, kita mengajarkan terkait dengan bersyukur seperti itu. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Kemudian ini poin-poinnya adalah nilai-nilai apa yang telah disepakati oleh murid dan menanyakan terkait dengan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, ini perlu ditanyakan agar ke depan setelah dia sadar bahwa itu salah, kemudian diyakinkan bahwa saya tuh pengen menjadi orang yang ini Pak, bla bla bla. Nah, kita coba dukung di situ dan menggarisbawahi ketika perbuatan itu tidak mendukung apa yang kamu inginkan seperti itu. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal, yang merasa bersalah karena melakukan kesalahan, menjadi orang yang sukses. Jadi kita mengangkat moodnya anak, kemudian rasa bersalah anak menjadi hal-hal yang positif. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, ini kuncinya. Anak yang bermasalah, anak yang mungkin iseng dengan temannya, itu sebenarnya anak-anak yang gagal, anak-anak yang mengalami kegagalan. Maka
Tugas guru di sini adalah masuk di situ untuk mencari solusinya, mengajak anak untuk mencari solusinya agar bisa merubah kegagalan itu menjadi sesuatu hal yang positif. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin yang menjadi yang reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak bahwa tidak salah ketika kamu berbuat salah, tapi itu tidak benar. Dan kita gali bagaimana mereka bisa mensolusikan atau mencari alternatif agar perilakunya tidak terulang kembali dan menjadi lebih positif. Nah, contoh untuk poin menstabilkan identitas, permasalahan terkait dengan Mario dan Adi. Ini hanya nama fiktif ya, samaran. Pak Joko sebagai guru. Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Jadi ini posisi awal ketika kita mencoba mengajak bicara. Kita tidak langsung membedakan, kamu tadi menumpahkan soto ya, kamu tadi tidak membayar ya, tadi kamu ngambil tidak izin ya. Nah, bukan seperti itu, tapi kita mencoba menggali dulu. Kita tidak langsung menjudge bahwa kesalahan dia itu bla bla bla, tapi kita coba menggali dulu apa sih yang terjadi agar anak percaya diri dan mau jujur akan apa yang dia lakukan. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka jawaban yang diharapkan seperti ini. Mario dan Adi, ya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah kelempar karena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Nah, ini poin sebenarnya hal yang luar biasa yang sudah bisa kita gali dan anak-anak bisa jujur. Oh, ternyata tadi melakukan hal-hal tersebut. Hanya memang kadang kendalanya adalah kita tidak tahu apakah dia jujur atau tidak. Nah, ini gunanya mungkin sebelumnya sudah dapat laporan dan kita meng-cross-check kembali jawaban dari siswa. Kemudian respon Pak Joko, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ya ketika beliau sedang lewat. Mario dan Adi, iya Pak, dengan wajah sedih dan muka menggunakan. Nah, ini pasti akan terjadi ketika kita mencoba berbicara dengan tulus, tidak dengan emosi. Ini juga susah, saya pun juga masih belajar mengontrol emosi. Nah, ketika kita sudah bisa dalam posisi tulus berdialog dengan siswa, ngobrol dengan siswa, maka pasti anak ketika merasa bersalah itu posisinya akan lirih dan dia cenderung tunduk, karena memang di hati kecilnya pasti ada sesuatu hal yang mereka merasa memang bersalah. Kemudian respon Pak Joko, Adi, ada informasi apa yang kamu mau tambahkan? Nah, ini Adi menyatakan bahwa kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak sengaja. Nah, di sini posisi menstabilkan identitas. Bagaimana respon Pak Adi dan Pak Joko dalam pengakuan dari Mario sama Adi? Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan begitu. Iya Pak. Nah, ini istilahnya adalah mencairkan suasana. Anak tidak takut ketika mengakui kesalahan, dan kita ketika anak sudah percaya diri dan ya percaya dengan kita untuk bisa mengeluarkan keluh kesahnya, kita bisa masuk di situ. Kita bisa memfasilitasi anak untuk menjadi lebih baik. Ini di poin menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik buruk ataupun baik, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus bertanya,
Tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Jadi kuncinya adalah bagaimana merubah kontrol kita dari yang mungkin tadinya menghukum, kemudian membuat merasa bersalah, menjadi hal-hal yang bisa meningkatkan kepercayaan diri siswa untuk bisa lebih terbuka, dan kita bisa masuk untuk memvalidasi tindakan yang salah. Dan kita mencoba memastikan bahwa anak kalian berbuat seperti itu apakah itu betul atau salah. Nah, ini mengunggah hati kecilnya mereka yang tadinya mungkin hati kecil menjadi hati besar. Nah, ini sebenarnya percakapan yang tadi pun juga sudah masuk ke validasi, yaitu kalian pasti melakukan itu ada rasanya ya, pasti seru ya main lempar-lemparan. Nah, ini terkait dengan memvalidasi tindakan. Pak Joko, ya Bapak melihat kalian merasa senang melakukannya, tapi yang kalian lakukan merugikan orang lain. Ini peran guru masuk di sini bahwa menegaskan bahwa tindakan tersebut itu merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Nah, kita mencoba meyakinkan ke siswa bahwa yang dia lakukan pasti nanti akan ada akibatnya. Nah, kita mencoba memancing kesadaran siswa bahwa ya mereka diajak untuk sadar dan paham betul bahwa ada hukum sebab akibat. Ketika mereka melakukan sesuatu pasti nanti akan ada tindak lanjutnya. Kemudian posisi terakhir, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses tercapai di langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah tervalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, di sini tadi fungsinya untuk menstabilkan identitas, untuk memvalidasi itu untuk meyakinkan bahwa anak-anak mencoba kita ibaratnya kita cuci kembali, maksudnya dia dalam kondisi bersih, pikirannya jernih, hatinya suci, tapi gimana seperti itu. Dan setelah itu kita bisa ajak untuk mengaitkan dengan hal-hal positif, nilai-nilai kebaikan seperti itu. Nah, ketika mungkin di awal kita sudah marah ke siswa, kemudian kita memberikan nasihat terkait dengan nilai-nilai yang baik, itu kadang-kala tidak masuk. Tapi ketika anak sudah mulai berpikir jernih, kemudian anak-anak sudah bisa mengakui kesalahannya, maka nilai-nilai baik itu harapannya bisa masuk dengan optimal. Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang yang seperti itu. Guru dapat membantu bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Jadi mengajak mereka untuk membayangkan. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Nah, ini langkah bagaimana mengaitkan kesadaran siswa terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Respon dari Pak Joko. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang kalian belum tunjukkan? Nah, dari siswa nanti akan mencoba muncul respon dan mengaitkan dengan hal-hal yang mereka yakini terkait dengan nilai-nilai kebaikan. Kita harus bersikap baik satu sama lain, Pak. Kemudian Adi juga menambahkan menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Nah, ini sudah memberikan gambaran terkait dengan apa sih yang mereka yakini dan apa sih yang ingin mereka capai menjadi orang seperti apa, seperti itu. Nah, di ending Pak Joko memberikan statement. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada kasus kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Budina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan gimana? Jadi setelah mereka sadar terkait dengan nilai-nilai apa yang mereka inginkan, kaitkan juga dengan permasalahan yang mereka lakukan. Apakah betul atau tidak, dan diajak untuk mencari alternatif penyelesaiannya. Oke, setelah mereka mengiyakan, respon Pak Joko, tapi kalian mendapatkan rasa senang menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Ya Pak, nah ini mencoba untuk membawa bahwa mencari kesenangan itu tidak hanya dengan merugikan orang lain, tapi kita coba pancing anak-anak memunculkan ide untuk mencari kesenangan itu yang seperti apa.
Nah, diakhiri dengan, nah sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Nah, ini mungkin langkah-langkah restitusi yang sebenarnya kalau saya rasakan pun juga cukup menguras energi karena kita harus berbicara. Kalau misalkan yang bermasalah satu kelas, ya berarti kita harus berbicara secara personal satu persatu. Tapi ketika itu kita bisa lakukan, harapannya disiplin positif ini bisa terjadi dan kesadaran anak-anak terkait dengan keyakinan kelas itu bisa terjaga dengan baik. Nah, tujuan kita pasti kita berharap bahwa anak-anak di sekolah kita memiliki disiplin yang positif, punya kesadaran yang baik, memiliki sikap-sikap yang baik, punya cita-cita yang baik juga, sehingga seperti yang sempat saya sampaikan tadi, kita di sini sebagai petani bagi siswa-siswi kita harus bisa mengenali permasalahan apa. Misalkan petani, padinya ini kering, berarti memang kurang air, berarti kita memberikan treatment terkait dengan air. Misalkan padinya ini diserang hama, berarti treatment kita apa. Nah, begitupun juga dengan siswa. Ketika kita bisa tahu bahwa siswa ini kurangnya di sisi A, sisi B, sisi C, maka kita mencoba untuk memberikan treatment, memfasilitasi mereka agar bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, demikian materi yang mungkin bisa saya coba bagikan. Ini hal-hal yang mungkin ideal. Saya sendiri pun juga belum bisa melaksanakan semuanya, tapi harapannya tujuan kita adalah berpihak pada murid. Kita mencoba memfasilitasi murid bagaimana langkah-langkah kita untuk bisa menjadikan murid menjadi lebih baik lagi, sehingga mereka bisa mencapai cita-cita dan mengembangkan kemampuan dari masing-masing. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Berikutnya jika ada pertanyaan atau mungkin saran untuk saya pribadi bisa dipersilakan. Monggo. Terima kasih Pak Isan. Pinter aku, tak ngumis kok. Aku nang kono ben kesetting. Nggih, monggo. Nah nang kene ra kesetting aku tak. Boleh. Aku sih apa aja. Aku ngatur sik dhewe. Semoga saya bisa menjawabnya ya Pak. Peserta luar biasa itu. Baru masuk iso takoni materinya apa. Siap. Tadi saya dengar di awal kelas itu bagikan pertanian. Ada padi, ada telo, ada kacang. Kira-kira kualitasnya muridnya dhewe iki kualitas apa? Tapi kan bukan situ ya. Artinya memang kita ngajar itu kalau bisa memperhatikan kemampuan dan bakat siswa itu seperti apa, terus karakter siswa itu seperti apa. Kalau karakternya 30, berarti kita ngajar dengan 30 perbedaan, 30 tarik. Jadi kalau siswanya karakternya 30, ya kita mengajar melayani 30 siswa yang karakternya beda-beda. Jadi nggak bisa menggunakan satu model. Benar Mas Akin? Mantap kok ngomongin. Oh iya benar. Jadi seperti itu. Ini perlu ekstra kerja keras, perlu banyak seminar. Itu ya. Jadi menghadapi siswa yang turu, jangan cepat emosi. Menghadapi siswa yang ruangi, jangan cepat marah. Jadi harus dilihat ada apa siswa kok turu, ada apa siswa kok seperti ini semuanya harus diperhatikan, sehingga pendidikan itu sebenarnya melayani siswa dalam berbagai karakter. Matur nuwun Pak Juga, tepuk tangan untuk Pak Iksan. Terima kasih banyak Pak Iksan. Terima kasih banyak Pak Iksan penguatannya. Betul, tadi ketika kita mengajar anak kemampuannya seperti apa, kita harus tahu ya memang 30 karakter berbeda-beda, kita sebisa mungkin memfasilitasi. Tidak, misalkan kita sudah berusaha tidak bisa semuanya tercover, tidak apa-apa, yang penting kita sudah mengupayakan bahwa sebagai seorang guru kita mencoba memaksimalkan
kemampuan kita mengidentifikasi siswa. Tadi seperti yang Pak Ihsan sampaikan, kalau ada bocah yang turu di kelas. Nah, kalau yang saya lakukan, saya juga introspeksi. Mungkin saya masuk kelas dalam posisi ngantuk, atau mungkin saya membawakannya dengan tulisannya kecil-kecil, atau mungkin media yang saya bawa seperti ini. Nah, selain itu juga perlu kita mencoba dialog dengan siswa. Kita harus cari tahu kenapa dia turu-turu. Apakah memang dia belum sarapan, atau dia main game sampai malam, dan lain sebagainya. Nah, ketika itu permasalahan itu bisa terkuak ketika kita diskusi dengan siswa, maka kita bisa memfasilitasi anak-anak untuk mencari solusi. Kalau game seperti apa, kalau makan seperti apa. Terima kasih banyak Pak Ihsan. Berikutnya Pak Wisnu, monggo Pak Wisnu. Baik, terima kasih waktunya Pak Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ini beda tapi satu tujuan. Ya, kalau Pak Yoga di kelas, saya di lapangan. Yang membuat saya ingin sedikit memberi masukan atau bertanya mungkin di posisi kalau tadi PR ya. Kalau di PJOK itu kan jarang PR, tapi adanya kayak pengembangan diri. Misalnya anak-anak belajar mandiri, melakukan apa di rumah. Di suatu saat pasti ada yang namanya tidak mengerjakan, tidak melakukan. Tadi kan ada apa namanya tadi? Yang posisi Bu Tabel tadi yang di sebelah sini tadi apa ya? Yang posisi kontrol guru memberikan tugas tadi apa namanya? Ya, restitusi ya. Ya, ini pada saat restitusi itu tuh bagaimana caranya agar lebih mengenal gitu ya. Mungkin kalau posisi di Pak Yoga di kelas mungkin lebih ke arah pendekatan gitu ya. Apakah di lapangan kita juga bisa melakukan hal yang sama dengan atau posisinya dibedakan atau bagaimana gitu Pak? Jadi saya mencari pencerahan ini. Jadi apakah mungkin saya bisa mengadaptasi restitusi yang dari dengan lakukan pada saat saya memberikan restitusi pada anak di lapangan? Mungkin itu aja sih. Saya lebih cenderung apakah bisa mengadaptasi begitu aja. Terima kasih Pak Yoga, terima kasih luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wisnu, pertanyaannya luar biasa. Semoga saya bisa memberikan jawaban yang memuaskan Pak Wisnu. Baik, terkait dengan permasalahan siswa baik di kelas maupun di lapangan ataupun bahkan di kegiatan luar sekolah itu sebenarnya sama. Ketika anak punya permasalahan, kita coba ajak bincang-bincang. Misalkan kalau di lapangan seperti tadi yang sampaikan Pak Wisnu, anak-anak diminta untuk latihan mandiri dulu biar misalkan latihan koprolnya bisa lancar, mereka diminta untuk stretching dulu di rumah dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya ada beberapa anak yang memang tidak bisa, atau mungkin beberapa anak yang tidak mencobanya di rumah. Nah, mungkin yang bisa dilakukan bisa mengajak ngobrol juga Pak, mengajak bicara. Mungkin yang lain diminta untuk praktek dulu. Beberapa anak ini kita coba undang secara pribadi, atau bisa juga kita lakukan di jeda-jeda ketika istirahat. Kita panggil di perpustakaan, kan perpustakaan kita sudah enak sekali, sudah ber-AC, duduk dan sebagainya. Jadi kita coba menciptakan suasana nyaman terlebih dahulu. Tujuannya ketika rasa nyaman itu sudah muncul, anak-anak ketika mau bercerita itu bisa lebih leluasa dan lebih terbuka seperti itu. Nah, ketika hal tersebut sudah terjadi, kita bisa mengajak bicara ke beberapa anak itu. Coba nanti digali lebih dalam lagi. Kita tidak diawali dengan bertanya terlebih dahulu, bukan menjudge kamu kenapa kok nggak belajar terus tidur dan sebagainya. Tidak. Tapi kita mencoba untuk menggali dulu. Tadi kamu kontrol gagal, kenapa menurutmu? Kemudian atau mungkin sebelum itu ketika anak mungkin ketika ditanya itu belum bisa terbuka, bisa diajak ngobrol dulu. Gimana olahraganya? Kamu sudah puas dengan olahraga hari ini? Bagaimana perasaanmu ketika tadi melihat teman-teman bisa koprol double 3, kamu ya seperti itu, kira-kira gimana yang kamu rasakan?
ketika yang ditanya adalah perasaan, otomatis ketika suasana nyaman, kemudian anak-anak juga tidak merasa terintimidasi, maka harapannya kejujuran dia terkait dengan apa-apa yang dia rasakan keluar muncul. Nah, setelah itu kita coba gali kenapa bisa seperti itu, kemudian ketika dia sudah menyampaikan, ya Pak, kemarin saya ekstra sampai sore, kemudian saya main-main sampai malam dan sebagainya, jadi saya belum bisa berlatih. Nah, kita bisa masuk di situ. Kita coba menanyakan, nah kamu kan masih sekolah, kira-kira seperti itu hal-hal yang wajar tidak ketika sebagai seorang murid, dimana tugas seorang siswa adalah belajar seperti itu. Jadi memang butuh waktu yang banyak, tidak bisa mungkin secara global semua siswa, tapi kita mungkin menjumpai dulu satu persatu dulu. Itu Pak Wisnu, semoga bisa terjawab. Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan lainnya lagi atau masukan untuk saya terkait dengan ini, atau mungkin masukan juga penguatan terkait dengan disiplin positif. Jika tidak, maka izinkan saya tutup. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Beberapa hal yang saya sampaikan ini memang mungkin masih idealis sekali, tapi memang tujuan kita muaranya adalah di situ. Bagaimana kita menjadi seorang guru yang bisa membawa, yang tadi saya sampaikan cerita sebagai petani, bagaimana kita menjadi seorang petani yang sukses, yang bisa memanen padi-padi kita, yang bisa memanen cabai-cabai kita tanpa terkena penyakit seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu.